yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih. Saya tidak tahu persis, tapi dari sekjen sama tim Pilkada ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai ya. Mungkin terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu. Dari nama-nama yang kita kemarin kan disebutkan ada nama Bapak. Kamera Pak. Mungkin tanggapannya Pak dalam soal Karena nama saya masuk, saya jawab nggak etis lah. Ini tanya-tanya sama Pak Jarod aja, tambah yang lain. kemarin Pak Jarod juga menantang PKS begitu untuk berani nggak mendukung Pak Ahok begitu di pilkada. Dari Pak Ahok sendiri? Ya mesti tanya sama PKS dong, dia bukan tantang ke saya, ke PKS saja. Kenapa nih? Saya tidak tahu itu ya, tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan kita partai pelopor kan, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita nih deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa tuh seperti itu untuk di PD Perjuangan. Karena kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih, kita dididik, ya istilahnya ideologi Marhaenisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap, itu sih. Kalau diduetkan dengan Pak Anies, apakah Pak Ahok Iya. siap? Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor itu PD Perjuangan adalah disiplin berorganisasi. Apapun putusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar, gitu. Ya. Ya, saya agak sedih juga. Kenapa nih Pak? Apa Pak? Saya nggak tahu, terutama kayak Pak Yusuf Hamka kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah banyak kontak saya, mungkin mau maju Jakarta kan. Ya melihat seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan bukan kota kosong, pola Solo atau apa, saya nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir mungkin ke depan. Saya kira pemerintah dan DPR RI mungkin harus memikirkan bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi harus ada gitu loh, ada batas maksimum, harus mencalonkan, dan mungkin seperti presiden juga kan, kalau partai tidak mencalonkan akan sanksi tidak bisa ikut pemilu atau pilkada berikutnya. Tapi tentu harus ada batasan, sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut. Kami juga ada kabupaten yang mengalami, karena bupati kerja dengan baik, semua partai nggak mau tanding ini. Semua partai nggak mau tanding. Nah itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai. Saya kira ini bagian dari tugas kita bersama untuk memikirkan supaya demokrasi kita itu makin lama makin baik. Kan intinya kan rakyat punya pilihan banyak gitu kan sebetulnya. Tapi Pak Ahok kalau untuk menafsirkan sikap Pak Yusuf Hamka begitu untuk mundur menyusul dari Pak Hartarto sebelumnya, ini seperti apa sih? Saya nggak gitu, saya belum telepon beliau, tapi saya lihat dari berita yang masuk, saya kira itu yang dibutuhkan, loyalitas. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari orang selain kesetiaan sebetulnya? Itu yang diharapkan gitu loh. Kita punya integritas, yang diharapkan itu ada kesetiaan. Kalau kita masih sepakat ya, kan nggak mungkin kita berjalan berdua kalau kita nggak sepakat dong. Nah kalau kita mau berjalan bersama, kita masih sepakat. Kalau sepakat, saya kira itu yang ditunjukkan oleh seorang Yusuf Hamka. Tapi Pak Ahok sendiri seberapa siap maju ke Pilkada Jakarta, Pak Ahok, kalau misalkan memang Kalau sebagai kader kemana pun kita siap-siap aja, kalau diperintah ya siap. Ketugaskan, ditugaskan. Ahok sebagai salah satu pengurus DPP kan kemarin kan mau ada isu soal reshuffle. Iya Pak,
dikit, kami Pak, tanggapan. kami belum bahas masalah itu, tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden ya. Apalagi kan ini kan memang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan memang satu paket ini kan istilahnya kan. Ya bisa saja orang bilang cuma 2 bulan, orang 2 bulan untuk persiapan ke 5 tahun kan nggak apa-apa. Pak AHY juga ngomong kan, waktu itu saya baca berita ini 6 bulan nih, kan 6 bulan untuk lanjut. Saya kira oke aja. Tapi sebagai upaya menggembosi PDIP dan lain sebagainya, menganggap seperti itu nggak sih Pak? Kalau Saya menteri reshuffle itu saya akan kira menteri diganti tidak ada hubungan dengan menggombosi PDIP ya. Ya kan? Saya ditahan aja nggak menggombosi saya kok. Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapapun nggak bisa menggembosi Anda. Yang kita khawatir itu Anda menyerupai mereka, jadi rusak di mata rakyat gitu loh. Nah kita pegang, kalau istilahnya apa ya, saya lupa nih, Mahatma Gandhi itu siapa bilang, kalau mau bisnis itu pakai nurani, tapi kalau mau berpolitik pegang prinsip. Nah PD Perjuangan itu pegang prinsip, kita pegang prinsip, itu aja sih. Ya, makasih ya.